Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali untuk membahas materi pelajaran pada bab yang pertama tentang hak asasi manusia. Adik-adik yang berbahagia, menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia menjadi tugas kita semua. Hal itu tidak lepas dari posisi bangsa kita yang telah meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia. Ratifikasi dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan. Pentingnya hak asasi manusia bagi kehidupan membuat kita semua harus memiliki kesadaran bahwa manusia memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk yang berbudi dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini lebih penting daripada pengaturan HAM yang dilakukan oleh negara manapun. Penegakan dan penghormatan hak asasi manusia memang penting, namun jauh lebih penting adalah pelaksanaannya yang tetap harus sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk kepada materi yang harus kita pelajari, maka kalian harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui agar tujuan pembelajaran kita dapat kita capai. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep hak asasi manusia. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjabarkan ciri-ciri hak asasi manusia. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam hak asasi manusia. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita untuk membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara bahasa yaitu human right dalam bahasa Inggris yang bermakna hak dasar manusia. Terdapat beberapa definisi yang bisa kita temukan yang menjelaskan tentang hak asasi manusia. Namun, pada pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan pengertian HAM di atas, tergambar jelas bahwasanya hak asasi manusia adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya. Disebut universal karena HAM dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap individu, tanpa memandang warna kulitnya, jenis kelaminnya, usia maupun agamanya. Selain itu, HAM juga dikatakan melekat atau inherent. Hal tersebut karena HAM sudah ada bersama kodrat kelahirannya sebagai manusia. HAM bukanlah pemberian suatu organisasi atau kekuasaan manapun. Akan tetapi, hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, HAM dikatakan melekat karena hak-hak ini tidak boleh dirampas atau dicabut oleh pihak lain. Pengakuan hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun hukum pada setiap manusia. Jaminan tersebut memberi perlindungan bagi manusia dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan, atau perlakuan apapun yang menyebabkan manusia tidak dapat hidup secara layak. Keberadaan hak asasi manusia seharusnya memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk memiliki dan menikmati kualitas hidup dalam standar minimal. Standar minimal tersebut berkaitan dengan kebebasan, keadilan, persamaan di hadapan hukum, serta kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar atas budaya ekonomi dan sosial. Setelah kita mempelajari definisi hak asasi manusia, kita dapat memahami apa itu hak asasi manusia sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah hakiki. Hak asasi manusia disebut hakiki adalah bahwa hak asasi manusia itu wajib ada bagi semua manusia yang telah lahir ke dunia. Setiap manusia dilahirkan beserta hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Sehingga dengan hak yang dimiliki, dia memiliki perlindungan karena memiliki hak asasi manusia. Yang kedua adalah bersifat universal, bahwa hak asasi manusia ini bersifat universal kepada seluruh manusia di dunia tanpa dibedakan oleh bangsa, ras, warna kulit, usia, atau hal-hal yang dapat membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Setiap orang memiliki hak asasi manusia, sehingga dengan hak itu setiap orang memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama. Yang ketiga itu adalah
hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia ini tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Karena hak asasi manusia itu melekat pada diri orang tersebut. Ia akan melekat dan akan berakhir ketika manusia itu telah meninggal. Yang keempat, hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Karena hak asasi manusia itu melekat pada individu itu, maka hak-hak itu tidak dapat dibagi atau diwariskan. Ada 4 ciri khusus hak asasi manusia ini, saya ulangi. Yang pertama ada hak asasi manusia bersifat hakiki, bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama disebut dengan hak asasi personal, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan hak individual. Hak asasi personal atau individual merupakan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing orang. Setiap orang yang memiliki hak yang bersifat individu dinamakan dengan hak asasi personal. Yang kedua adalah hak asasi kolektif, yaitu hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak atas penentuan nasib sendiri, serta hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar. Yang ketiga itu adalah hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik ini dimuat dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundangan Indonesia, seperti hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar, hak atas kehidupan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak asasi ini dimuat dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Antara lain, memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan, larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, dan agama. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki dan perempuan, hak untuk membentuk serikat buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari kelaparan. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hak asasi manusia berperan penting untuk melindungi hak-hak rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Oleh sebab itu, hak asasi manusia mengandung 2 makna. Pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia
sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.